Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah klik video ini. Dan tentunya kita masih bakal membahas seputar Moodle. Oke, di kesempatan kali ini saya bakal bahas hal yang paling mendasar dari Moodle itu sendiri, yaitu bagaimana cara kita membuat user di Moodle. Oke. Yang pertama, gue bakal jelasin kalau di Moodle itu ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk membuat user di Moodle. Yang pertama adalah dengan cara membuat secara manual di menu Set Administration, kemudian membuat user satu persatu. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa membuat user dengan format tertentu dengan menggunakan Microsoft Excel, ya, dengan format Excel. Kemudian kita bakal save menggunakan file CSV, dan kemudian kita bakal upload, ya, ke dalam Moodle dan bakal meng-create user dengan jumlah yang banyak, ya. Jadi langkah yang kedua ini diperuntukkan untuk membuat user yang banyak. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Kita bakal menggunakan Moodle yang sudah saya install di video sebelumnya, yaitu menggunakan Moodle Nesia. Di sini saya pakai yang free. Ya, kenapa yang free? Karena belum sanggup beli yang berbayar. Oke, langsung saja. Untuk membuat user, kita mesti login sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berhasil login, kita pilih menu Set Administration. Kemudian kita pilih tab Users, kemudian ke Account, kemudian kita cari Add a New User. Nah, kita pilih, kemudian di sini kita bisa lihat di general itu ada username, kemudian ada password, kemudian ada first name, kemudian ada surname, dan ada email. Jadi ada 5 form yang wajib kita isi. Yang pertama untuk username, karena ini dummy, saya bakal buat username-nya dengan user 01. Kemudian untuk password, yang perlu kita perhatikan dalam penulisan password itu harus ada kombinasi huruf besar dan huruf kecil, kemudian ada simbol dan ada angka. Oke, kemudian sekarang di first name kita masukkan namanya, misalnya Junaidi. Untuk surname-nya kita masukkan NIM-nya, misalnya NIM-nya C011911. Oke, kayak gini. Nah, jadi pertanyaan kok surname-nya atau ini nama belakangnya kita kasih NIM, ya. Ini khususnya bagi teman-teman yang akan mengoperasikan Moodle di sekolah atau di kampus atau universitas. Nah, untuk memudahkan mencari user atau mengelompokkan user nantinya atau mengenroll user ke dalam course, maka menggunakan NIM itu akan lebih mudah ketimbang kita menggunakan nama. Kenapa? Karena nama bisa saja ada nama yang sama, sedangkan untuk NIM, ya, NIM tentunya tidak ada yang sama karena ini merupakan identitas unik dari siswa atau mahasiswa, seperti itu, ya. Jadi ini digarisbawahi untuk penggunaan di sekolah atau di kampus, ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk email, karena ini masih dummy, ya, emailnya saya bikin terserah aja, Junaidi01, ya, @mail.com, seperti ini, ya. Jadi kita sudah isi form yang pertama, ya, username, kemudian yang kedua password, kemudian first name, kemudian surname, dan email. Oke, selanjutnya kalau kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa pilihan kita bisa isi. Ini bersifat opsional aja. Oke, kita langsung saja. Dan di sini juga bisa nambahin gambar atau foto, ya. Kita create user.
Oke, kita tunggu. Jadi cara ini merupakan cara yang paling umum dan paling dasar digunakan di Moodle ya. Oke. Nah, di sini sudah berhasil kita buat usernya dengan nama Junaidi dengan name-nya berikut. Oke. Dan sudah berhasil kita buat usernya, tetapi Junaidi ini belum bisa mengakses course tertentu ya. Gimana caranya agar Junaidi ini bisa mengakses course tertentu? Maka kita sebagai admin di sini sudah ada course namanya Waldev Course. Kita akses, kemudian di sini kita pilih more di menu setting ya. Kemudian kita pergi ke users, kemudian enroll user, kemudian pilih enroll users, kemudian pada select user kita masukkan name-nya C0111. Nah, di sini Junaidi sudah kelihatan dengan name-nya berikut. Kemudian kita enroll user. Nah, sekarang sudah berhasil kita enroll Junaidi ke dalam Waldev Course. Artinya Junaidi sudah bisa mengakses course ini ya. Jadi kalau kita buat user dan kita belum daftarin, maka user itu belum bisa mengakses course tertentu. Oke, ini cara yang pertama untuk membuat user di Moodle. Tentunya sampai di sini mungkin teman-teman semua sudah paham ya membuat user di Moodle. Tetapi timbul pertanyaan, gimana kalau misalkan user yang bakal kita buat itu ternyata jumlahnya cukup banyak ya. Misalnya kita diminta untuk membuat user satu kelas ya. Satu kelas itu jumlahnya 40 orang ya. Nah, kalau kita membuat user dengan cara yang tadi, tentunya akan membutuhkan waktu yang lumayan lama juga ya, harus nambahin satu-satu. Nah, cara yang tepat untuk kasus seperti itu adalah kita membuat user atau membuat usernya ya, benarnya usernya itu dengan menggunakan format CSV ya. Jadi di Moodle ini kita dimudahkan dengan adanya fitur upload user dengan menggunakan format CSV. Jadi kita bisa membuat user dengan jumlah tertentu, kita desain, kita isi usernya di file Excel, kemudian kita susun dan lain sebagainya, kemudian kita upload ke dalam Moodle. Nah, cara yang pertama kita perlu field yang bernama username, kemudian password, kemudian first name, kemudian last name, kemudian email ya. Seperti tadi ada 5 field dasar yang perlu kita isi ya, seperti itu. Kita rapikan dulu lah. Oke, untuk username, karena kita cuman dummy, kita contohin aja. Di sini saya bakal bikin username-nya dengan user 02. Kan tadi udah ada 01 ya, Junaidi itu. Oke, kita tarik aja. Kita bakal buat sekitar 20. Nah, 20 ya, 20 user ya. Kemudian untuk passwordnya seperti biasa tetap kita gunakan kombinasi. Jadi passwordnya saya bakal bikin unik aja, user bintang 002 ya. Jadi passwordnya hampir sama dengan username-nya, cuman yang membedakan dia ada simbol ya, asterisk seperti ini. Kemudian untuk nama
Kita pakai nama user aja ya, user 01 gini misalnya. Oke, user 01. Jadi namanya di sini teman-teman nanti bisa isi dengan nama real ya, nama yang sesuai gitu. Ini kan cuma contoh aja. Jadi sini untuk first name, untuk saran saya sih, untuk di first name nanti kita isi dengan nama lengkap dari daftar pesertanya ya, dari mahasiswa atau siswanya. Kemudian untuk last name seperti tadi saya bakal kasih NIM aja. Kalau tidak ada NIM ya udah kita pakai gelar aja. Kalau nggak ada gelar ya udah kita potong aja dua namanya. Misalnya namanya Junaidi Rahman. Nah, mungkin di first name Junaidi, kemudian di last name-nya Rahman, seperti itu ya. Nah, karena kasusnya ini adalah sekolah ya atau kampus ya seperti itu, maka tentunya ada NIM. Nah, NIM-nya C01110001 seperti ini. Kemudian kita tarik aja. Dia seharusnya 02 ya. 002 ya, seperti itu. Kemudian kita tarik aja sampai ke bawah. Oke. Sampai di sini. Nah, untuk email nanti teman-teman bisa masukkan email yang aktif, boleh. Lebih bagus lagi karena ini cuman contoh, saya bakal coba tambahin emailnya menggunakan NIM-nya aja. Kemudian oke, enter aja, kita tarik ke bawah. Oke, sampai di sini. Jadi sampai di sini sudah selesai. Jadi yang perlu kita perhatikan, filenya adalah username, nanti diisikan sesuai username-nya seperti apa ya. Dan sedikit catatan juga untuk username-nya itu menggunakan huruf kecil ya, semuanya huruf kecil, dan boleh ditambahkan kombinasi-kombinasi angka biar lebih unik. Kemudian untuk password seperti biasa, kombinasinya harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan simbol, kemudian angka, seperti itu. Untuk first name nanti bisa diinputkan nama lengkap dari data mahasiswa atau siswanya. Kemudian untuk last name, saya biasanya menggunakan NIM untuk sebagai last name-nya. Ini nanti memudahkan banget ketika kita bakal mengelompokkan data-data dari siswa atau mahasiswanya, seperti itu. Kemudian email nanti bisa diinput berdasarkan email masing-masing dari mahasiswa, seperti itu. Nah, sekarang kita save aja. Nah, untuk save filenya itu harus berekstensi CSV. Oke. Kemudian namanya kita ganti, karena di sini book one, kita ganti data peserta. Oke. Saya simpan di dokumen, kemudian save. Oke, yes. Oke, sampai di sini kita tutup aja untuk data Excel-nya. Kemudian sekarang kita bakal upload ke dalam user. Seperti biasa kita tetap masuk di site administration. Oke. Kemudian ke tab user, kemudian account, kemudian kita cari upload user. Oke. Sebenarnya di upload user juga di sini sudah dicantumkan untuk sampel dari CSV-nya seperti apa. Jadi nanti teman-teman juga bisa download ya formatnya, atau ngikutin format yang tadi saya praktekkan ya, seperti itu. Kemudian kita pilih filenya. Kalau saya filenya tadi saya simpan di dokumen, kemudian ini data peserta.csv. Oke, open, kemudian upload this file. Oke, untuk di pilihannya untuk previous row-nya kita pilih 20 supaya kelihatan semua dari 20 user yang kita buat tadi. Apakah berhasil create atau ada yang error, tapi semoga berhasil ya. Oke, sekarang kita upload user. Oke, tidak membutuhkan waktu yang lama
akhirnya user yang kita buat tadi di file Excel sudah berhasil terinput ke dalam Moodle. Oke. Di sini tidak ada pesan error. Oke. Kemudian sampai di sini di menu settings. Di sini sebenarnya ada beberapa fitur lagi yang bisa kita manfaatin. Tapi saya bakal jelasin aja yang ini. Force password change, artinya ketika user pertama kali login, maka kita bisa mengaktifkan fitur di mana user diwajibkan untuk mereset passwordnya ya. Kalau kita pilih all di sini, maka setiap user yang kita sudah buat ini tadi dengan passwordnya user bintang 002 ini bisa itu harus mereset passwordnya terlebih dahulu ya. Ketika dia login pertama, maka dia diperintahkan untuk mereset passwordnya terlebih dahulu, seperti itu. Dan kalau kita kembalikan seperti ini, maka dia tetap bisa login dengan menggunakan password yang kita bagikan tadi, seperti itu. Jadi ini sifatnya opsional ya, seperti itu. Oke, kalau penasaran kita aktifin aja awal, seperti itu. Kita scroll ke bawah. Di sini ini boleh diisi opsional ya. Kemudian kita pilih upload user. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya. User 02 sampai user 021. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau kita berhasil membuat 20 user dan tidak ada yang bermasalah, seperti itu. Kemudian kita continue. Oke, sekarang kita cek apakah usernya kelihatan di daftar user. Oke, sekarang kita pilih user, kemudian browse list of users. Tada, kelihatan semua kan, selain Junaidi dan user 01 yang tadi kita buat, itu semuanya kelihatan di sini. Ya, seharusnya tadi sini user 02 ya. Ternyata ada kesalahan tadi waktu kita penginputan di Excel ya. Oke, nanti teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam menggunakan Moodle seperti apa. Kalau di sekolah, di kampus, atau di instansi tertentu, nanti pembuatan usernya bisa disesuaikan. Itulah tadi 2 tips ya, cara membuat user di Moodle. Dan ini hal yang sangat dasar, dan semoga teman-teman juga paham dan mengerti dengan penjelasan saya. Kurang lebih seperti itu dulu untuk di video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini untuk terus mendukung Waldev untuk mengupload video-video seputar Moodle dan teknologi lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.